Perasaan hatinya sedang buruk. Beberapa kali ia gagal berburu mangsa, gagal merebut mangsa, diserang buaya, diserang hyena, dikejar singa, diusir babun, dan ia berjalan tanpa semangat, seakan meratapi harinya yang mengecewakan. Ia menghentikan aktivitasnya, memanjat pohon, selonjoran, dan merenungi nasibnya. Dalam hidup, ada kalanya kita harus mengaku kalah dengan keadaan. Tidak selamanya hidup berjalan sesuai harapan kita. Itu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Ketika sedang berdamai dengan keadaan, tiba-tiba saja ia kedatangan seekor cakal. Hewan kecil yang normalnya akan diabaikan oleh macan tutul dan hewan besar lainnya. Cakal adalah pemangsa, tapi dia tidak terlalu berbahaya bagi hewan besar. Cakal hanya mengincar hewan kecil, hewan lemah, atau mereka meminta makanan dari pemangsa lainnya. Atau bahkan mereka akan memakan bangkai busuk yang ditemuinya. Cakal itu seakan meledek macan tutul. Ia berteriak dengan menghadap ke arah macan tutul. Macan tutul sedang tidak bersemangat untuk meladeni cakal. Ia pikir cakal itu adalah sosok yang tidak penting baginya. Meski macan tutul tidak meladeninya, cakal masih saja meledek, bahkan hingga menjelang senja. Ia masih saja meneriaki macan tutul. Suaranya yang keras dan tatapannya yang seakan menantang, menyebabkan macan tutul mulai jengkel. Tapi hari sudah gelap, dan macan tutul tidak punya energi lebih untuk meladeni hewan kecil itu. Keesokan harinya, aksi dari cakal masih saja berlanjut. Ia masih coba meledek macan tutul. Bahkan ketika macan tutul turun dari pohon dan berkeliling di sekitar, cakal mengikuti dan masih meneriakinya. Sabar bukan berarti diam. Setelah diganggu terus-menerus oleh cakal, macan tutul akhirnya mengambil sikap. Macan tutul mengejar dan menangkap cakal. Tanpa perlawanan berarti, cakal tidak berdaya dan akhirnya mati oleh macan tutul. Jika hewan lain hanya mengalahkan cakal dan lalu meninggalkannya, macan tutul malah memakannya. Selera makan mereka memang terbilang semrawut. Berbagai jenis mangsa dimakan tanpa peduli jenisnya. Beberapa pesaingnya juga jadi makanan bagi macan tutul. Entah apa yang dipikirkan oleh cakal. Padahal mereka sadar betapa berbahayanya macan tutul. Tapi mereka malah meledeknya ketika suasana hatinya sedang tidak bagus. Apakah cakal coba meminta makanan dari macan tutul? Atau cakal memang sengaja meledeknya? Atau mungkin cakal hanya ingin berteman? Atau bahkan cakal sengaja menantangnya? Cakal itu pasti menyesali perbuatannya. Tapi penyesalannya sudah terlambat karena ia sudah lemas tidak berdaya di dalam cengkraman macan tutul. Ketika tidak ada makanan, macan tutul jadi sosok yang membahayakan bagi hewan-hewan di sekitarnya. Tidak peduli hewan yang biasa jadi mangsa atau bahkan hewan yang jadi pesaingnya. Dan cakal jadi salah satu mangsa alternatif bagi macan tutul. Ada banyak momen yang menunjukkan cakal diserang dan diburu oleh macan tutul. Perburuan yang tidak terduga sama sekali oleh cakal. Saudara jauh dari serigala ini adalah sosok yang terbilang nekat tapi bejo. Mereka nekat karena sering memaksakan keberuntungannya melawan berbagai hewan yang sebenarnya berbahaya baginya. Dan mereka bejo karena sering mendapat makanan gratis dan bisa makan bersama para pesaingnya. Selain meledek macan tutul, cakal pernah kedapatan menyerang singa. Cakal menggigit ekor singa, menyebabkan singa marah dan menyerang cakal. Untung saja ia bisa kabur dari serangan singa. Cakal sendiri sering mencoba peruntungannya untuk meminta makanan dari singa. Agak mirip seperti pengemis. Ketika singa makan, mereka nyelonong dan mengambil makanan singa. Jika makanan berlimpah, singa akan membiarkan cakal mengambil sedikit makanannya. Tapi ketika singa sedang tidak ingin diganggu, mereka akan marah ketika didekati oleh cakal. Singa tidak memangsa cakal. Masih ada banyak hewan yang punya daging dengan rasa lebih enak daripada cakal. Tapi ada kalanya singa menyerang dan bahkan membunuh cakal. Serangan yang terlalu kuat bagi cakal yang berukuran kecil. Di momen lain, cakal bermasalah dengan hyena. Cakal bisa dibilang sangat usil kepada hyena. Berkali-kali cakal menyerang hyena. Entah apa tujuannya, cakal melakukan gigitan pada bagian belakang hyena. Biasanya, gigitan itu diabaikan oleh hyena.
Tapi ada kalanya hyena jengkel dengan gigitan cakal. Salah satu momen paling langka adalah ketika hyena belang sedang melakukan perkawinan dan cakal datang mengusiknya. Ia melakukan gigitan yang menyebabkan hyena kaget dan acaranya jadi gagal total. Kedua hewan ini punya hubungan yang unik. Kadang mereka bisa bersahabat, hidup berdampingan, atau makan bersama. Tapi di sisi lain, cakal sering mengusik hyena, dan ada kalanya hyena memangsa cakal. Sama seperti macan tutul, hyena tidak terlalu peduli dengan jenis makanannya. Hyena bahkan punya menu makan yang lebih beragam daripada macan tutul. Mereka ini sebenarnya punya kemampuan yang hebat dan bahkan bisa mengimbangi singa. Sayangnya, mereka lebih suka merebut makanan atau memakan bangkai daripada berburu sendiri. Jakal sering mencoba berhubungan dengan para pesaingnya, termasuk dengan anjing liar Afrika. Ada kalanya, kedua hewan itu terlihat bersama. Mungkin mereka sadar bahwa masih ada hubungan persaudaraan di antara keduanya. Ada pula momen di mana anjing liar Afrika melindungi bayi cakal dari serangan hyena. Itu adalah aksi yang luar biasa dan sukar dipercaya. Cheetah tidak luput dari gangguan dari cakal. Ada beberapa momen di mana cakal tidak sabar menunggu cheetah yang sedang makan. Ia melakukan serangan kecil, berharap cheetah membiarkannya menyantap sedikit makanan. Tapi tak jarang, cheetah tidak mengharapkan kehadirannya dan akhirnya menyerang cakal. Serangan yang lebih bertujuan untuk mengusir, bukan memangsa atau membunuhnya. Cheetah tidak perlu menghabiskan energinya untuk mengalahkan cakal. Berbicara tentang cakal, mungkin sebagian orang tidak tertarik untuk membahasnya. Buat apa ya kan? Tahu masih banyak hewan yang lebih menarik dibahas daripada cakal. Bahkan lebih menarik jika membahas anjing daripada membahas cakal. Tapi sebenarnya mereka punya sisi menariknya sendiri. Cakal yang punya ukuran kecil jika dibandingkan dengan para pesaingnya ternyata bisa bertahan dan punya populasi yang bisa dibilang aman. Ada 3 spesies cakal, yaitu cakal punggung hitam, cakal bergaris samping, dan cakal emas. Ketiganya adalah sosok yang serupa, entah dari penampilannya atau dari kehidupannya. Cakal mungkin diabaikan oleh hewan lain yang lebih besar, tapi beberapa pesaing adalah lawan yang sebadan bagi cakal. Misalnya, honey badger yang dianggap sebagai salah satu musuh utama bagi cakal. Keduanya sering berseteru, terlibat perebutan makanan, dan keduanya juga kadang bertarung. Pesaing lainnya juga sering bermasalah dengan cakal, tapi mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi hewan kecil yang sifatnya ngeyel. Cakal mungkin sepele jika dibandingkan pesaing besarnya, tapi mereka adalah sosok yang bisa tiba-tiba berbahaya, khususnya bagi bayi hewan. Dan kelakuannya yang menjengkelkan sepertinya harus dikurangi. Apalagi jika mereka bermasalah dengan hewan yang sedang tidak bahagia. Bisa-bisa cakal yang usil malah jadi mangsa dadakan bagi mereka. Selain cakal, ada beberapa hewan kecil yang bisa dibilang sangat sembrono dan sering merepotkan hewan besar yang ada di sekitarnya. Mongoose, honey badger, landak, warthog, babun, otter, dan lain sebagainya. Mereka adalah hewan yang sering mengejutkan hewan besar di sekitarnya dengan kemampuan dan sifatnya yang nekat. Mereka adalah sosok yang tidak bisa diabaikan. Serangannya mungkin tidak mematikan, tapi bisa menyebabkan luka kecil, dan semoga mereka tidak menyesali kelakuannya yang nekat. Jangan sampai menyesal seperti yang dialami oleh cakal.